Mutiara atau Mas Pak? Oke, jadi Udah Ibu. tip. Terima kasih banyak Mbak Mutiara Hanifah. Nanti biar ini ya, biar yang belum datang sisanya dari 68 ini kalau ingin tahu bisa lihat recording. Saya izin share screen dulu. Jadi project for final exam. Nah, ini nggak usah baca lah. Nah, jadi projectnya untuk final exam adalah mengimplementasikan teori-teori yang sudah diterima, praktikum-praktikum yang sudah diterima untuk membuat database. Jadi langkah-langkahnya yang nanti harus dipersiapkan adalah yang pertama, Mbak-mbak dan Mas-mas ini harus membuat yang namanya ER diagramnya sebagai blueprint dari database tersebut. Lalu silakan implementasikan teori dari mentransformasi ER diagram tersebut ke dalam database atau tabel-tabel yang berrelasi atau relational table. Setelah itu, lakukan normalisasi jika diperlukan. Kalau nggak diperlukan, udah normal semua, ya wis, nggak usah. Cuman perlu dikasih keterangan nanti ya, tabel ini sudah normal gitu karena alasannya apa. Jadi nggak perlu lagi yang namanya normalisasi. Setelah itu kan sudah ada tuh ya, ibaratnya rancangan tabel-tabelnya, silakan diimplementasikan ke dalam database, buat database-nya. Silakan diimplementasikan bagaimana cara membuatnya via XMPP gitu ya. Implementasikan juga DDL, DML, nanti akan diajari buat query. Kemarin sudah ya query ya. Nah, seperti itu gitu. Diimplementasikan semuanya untuk dalam database tersebut. Apa yang harus dikumpulkan? Yang pertama adalah arsitektur IRD-nya harus dikumpulkan. Jadi buat laporan ya, laporan membuat database. Satu, arsitektur ER diagramnya. Dua, proses transformasi ERD ke dalam tabel relasionalnya. Tiga, proses normalisasinya jika ada. Gitu ya. Kalau nggak ada, tadi saya minta diberikan keterangan bahwa oh ini sudah normal, alasannya adalah begini. Ada kan alasannya ya, bahwa ini sudah tidak redundant lagi, ini sudah bagaimana, sehingga dia sudah normal, nggak perlu normalisasi lagi. Saya minta ada alasan. Yang kedua, silakan dilaporkan juga database-nya. Jadi, apa namanya, database yang dibuat, boleh nanti formatnya nanti menyusul ya seperti apa nanti saya diskusikan dulu dengan Mas War dan Mbak Cipta untuk format database-nya. Terus yang ketiga, saya ingin kelompoknya itu karena nanti tidak ada pertemuan membuat video demo. Video demo ini nanti including user manual. Seperti apa, Bu? Oke, saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah Mbak-mbak dan Mas-mas ini harus menjelaskan database apa yang dibuat. Misalkan kelompok kami ingin menjelaskan tentang database yang kami buat, yaitu database tentang perpustakaan di Departemen Statistika 4. Di perpustakaan ini, di database ini ada beberapa tabel yang kami buat. Tabelnya adalah ini itu. Lalu dalam database ini juga ada fungsinya apa saja. Misalkan kita bisa melakukan pencarian, misalkan, atau kita bisa membuat query dengan database tersebut, misalkan, silakan, dan lain sebagainya. Atau misalkan kita ingin delete database-nya atau menambah, itu caranya bagaimana? Itu silakan ditampilkan di video demonya, seperti itu. Oke, sudah jelas apa belum tiga ini? Kapan dikumpulkannya? Hari H UAS. Ya, hari H UAS ini karena UASnya ini adalah tanggal 6 sampai 13 Juni gitu ya. Boleh dikumpulkan terakhir tanggal 13 Juni. Atau nanti kalau misalkan banyak yang belum selesai, saya mundurkan 1 pekan. Jadi berarti tanggal berapa? 20. Tanggal berapa sih? Saya kok lupa nggak lihat tanggalan. Saya tak lihat tanggalan dulu.
UASnya kan tanggal 6 sampai 18 ya. Sampai 18 atau 13 sih. Tanggal 6 sampai 18 Juni. Mohon maaf, tanggal 6 sampai 18 Juni. Sekarang itu ada tanggal 27. Jadi masih punya 1, 2, 3 pekan untuk mengerjakan ini. Ya. Nanti kalau misalkan pun 6 sampai 17 atau 18 kan hari Sabtu. Kalau misalkan pun nanti masih belum selesai juga tanggal 17, boleh saya expand sampai tanggal 24, tapi no longer than tanggal 24. 1 bulan loh ya mengerjakannya. Dan ini karena ada 82 orang, nanti akan dibagi kelompok. Satu kelompok maksimal 82 ya. Bagi dulu. Apa ini? 82 dibagi berapa ini? 82 dibagi 4 lah. 4 mau nggak? 4 atau 5 lah ya. Maksimal pokoknya 5 orang. Satu kelompok maksimal 5 orang. Silakan dibuat, waktunya 1 bulan. Yang satu bikin RD, satu bikin apa, menyusun gitu ya. Jadi dikumpulkannya nanti tanggalnya menyusul. Kalau tentatif ya, kalau nggak tanggal 17, juga tanggal 24. Silakan disiapkan mulai sekarang. Buat dulu arsitekturnya misalkan, atau transformasinya, atau bisa temanya mau database apa. Contohnya ini nih, contoh. But not limited tuh, nggak terbatas ini. Boleh yang lain juga tidak apa-apa. Database perpustakaan, database terakhir, database magang kerja, database administrasi perguruan tinggi, database perkuliahan lagi, database himpunan mahasiswa, terserah mau yang mana. Nggak cuman ini doang ya, banyak di luar juga database pembelian buku, database pembelian kue, database terserah. Boleh. Topiknya silakan ditentukan sendiri. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Ibu izin bertanya. Untuk kelompoknya itu harus dalam satu kelas semuanya atau boleh beda kelas, Bu? Karena ini gabung jadi satu ya, silakan kalau mau beda kelas. Nanti Baik, Ibu, nilainya terima akan kasih. terpost sendiri-sendiri ke kelasnya masing-masing. Ada lagi pertanyaan? Maksimum 5 orang ya, maksimumnya. Kalau kurang dari itu, misalnya, Bu, saya sanggup mengerjakan itu semua sendiri, silahkan. Saya nggak akan melarang. Karena maksimum 5 orang itu maksimum. Gitu. Bu, saya mau sama pacar saya aja, silahkan, boleh. Mau 2 orang, artinya ya. Silahkan. Ada lagi pertanyaan tadi yang mau nanya siapa tadi? Ibu, saya izin bertanya. Oh, silakan, silakan. Ibu, untuk datanya itu berupa data dummy, Bu? Yes. Tadi ada yang teriak enggak tuh anak saya. Ya, boleh data dummy. Artinya tidak harus data sebenarnya, gitu ya. Kalau pacarnya dari jurusan lain gimana, Bu? Nggak apa-apa diajak, gitu ya. Artinya nanti, tapi nilainya masuknya ke Jeremy aja. Pacarnya nggak usah, gitu. Boleh pacarnya mau membantu, boleh mengerjakan tugas ini. Ada lagi? Kayaknya Jeremy ini kalau ini ya, suka memanfaatkan pacar untuk kepentingan pribadi. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Itu ya, jadi datanya harus data asli nggak? Nggak, boleh data. Mau dikarang-karang nggak apa-apa. Yang penting database-nya jalan. Ya, karena yang dinilai bukan datanya, tapi database-nya. Mas Farhad yang agregat kemarin sudah belum ya Mas Farhad ya? Atau hari ini ya? Agregat function. Ada sum, ada macam-macam. Agregat pertemuan kayaknya 3 deh. Oh, jadi sudah ya. Nah, itu kalau mau diterapkan di database-nya tidak apa-apa. Gitu. Mau ngitung apa, misalkan total penjualan hari ini atau apa gitu lah. Nah,
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, monggo dimulai praktikumnya Mas Fahad dan Mbak Cipta. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya kangen sekali dengan kelas ini. Pekan depan kita berjumpa ya. Terakhir ya. Kita foto-foto bareng. Jadi jangan lupa dan jangan enggak masuk gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Saya izin live ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin kita mulai praktikumnya. Ya, Tasib ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang kembali di praktikum basis data pertemuan kelima. Tadi diawali oleh pengumuman dari Ibu terkait proyek basis data untuk tahun ini sebagai penilaian UAS. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa untuk mulai kerjain itu, mulai bentuk kelompoknya, mulai diskusi gitu ya, biar dicicil dan nggak lewat dari deadline nantinya gitu. Karena kan nanti kita juga ada UAS-UAS lainnya. Nah, karena UAS database ini sudah diberikan gitu ya sekarang sebelum minggu UAS, jadi boleh dicicil aja. Jadi nanti tinggal fokus ke mata kuliah lain gitu. Saran aku ya. Oke, aku share screen dulu. Oh iya, jangan lupa isi absensinya. Bentar ya, aku copy lagi link. Materi praktikum seperti biasa udah ada di apa namanya? Udah ada di Drive ya. Oke, ini share screen aku udah ada belum? Di aku masih hitam, Kang. Masih hitam, Kak? Oke. Oh iya. Sekarang Udah. Oke, udah ada ya. Oke. Bentar. Seperti biasa kita akan menggunakan XAMPP di mana kita akan menggunakan MySQL yang ada di PHP PyAdmin. Jadi jangan lupa biar teman-teman bisa ngikutin juga gitu ya praktikum hari ini. Jangan lupa untuk start kedua modul yaitu Apache sama MySQL lalu buka PHP PyAdmin-nya. Karena kalau misalkan teman-teman cuman start MySQL-nya aja tentu nggak akan jalan gitu. Kalau misalkan udah dibuka nanti akan muncul seperti biasa ke ininya apa namanya ke browser teman-teman semuanya gitu. Nah, praktikum hari ini, praktikum kelima, kita akan mempelajari mengenai join dan subquery, di mana kedua hal ini termasuk juga ke DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama, kita akan belajar selecting data dengan join table. Di sini materinya sudah kita input di Google Drive, di mana join ini merupakan perintah di MySQL untuk menggunakan dua table atau lebih berdasarkan kolom yang sama. Join ini ada dua jenis, yaitu inner join dan outer join. Nah, kalau inner join ini sendiri, nama lainnya adalah cross join, di mana hasil yang ditampilkan kalau misalkan teman-teman menggunakan perintah inner join adalah data-data dari semua tabel yang terlibat di mana baris yang tampil hanya yang memiliki kondisi kesamaan data. Dengan kata lain, kesamaan data berdasarkan relasinya, yaitu kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu. Tentu teman-teman juga udah tahu ya apa itu foreign key, apa itu primary key. Nah, kedua hal itu harus teman-teman ingat apa beda dari keduanya, di mana di praktikum kali ini kita akan menggunakan dua jenis kunci gitu ya, dua jenis key di database yang kita punya. Inner join itu singkatnya seperti ini. Gitu. Jadi ada tabel 1, tabel 2, di mana kalau misalkan kita menggunakan inner join atau cross join ini akan menghasilkan output irisan dari kedua tabel ini. Jadi yang sama berdasarkan primary key-nya dan foreign key di tabel kedua. Gitu untuk bentuknya.
Kita bisa menggunakan select from nama tabel 1, inner join nama tabel 2, on tabel 1, primary key dari tabel 1, dan sama dengan tabel 2, di mana sebutkan juga foreign key di tabel 2. Di mana foreign key ini tentunya mengacu pada primary key yang ada di tabel pertama gitu. Misalkan inner join itu membandingkan record di setiap tabel gitu ya, fungsinya untuk dicek apakah nilainya sama atau tidak. Misalkan kita akan menggabungkan dua tabel, yaitu kita mempunyai tabel mahasiswa dan tabel transaksi seperti ini gitu ya. Sebentar aku buka, mungkin aku mulai dari dari awal dulu aja ya. Agak lama. Oke. Aku drop dulu semuanya. Misalkan aku buat tabel namanya aku buat database namanya database perpustakaan. Terus aku create. Nah di sini udah ada DB Perpus. Terus aku buka SQL karena akan membuat tabel di DB Perpus, otomatis SQL-nya harus dibuka dari DB Perpus. Nah, kita buat tabel mahasiswa yang sebagai tabel pertama, di mana kolomnya ada kolom NPM, ada nama, ada alamat, dan juga primary key-nya adalah NPM-nya. Tabel yang kedua itu adalah tabel transaksi, di mana di sini primary key-nya ada ID transaksi, ada juga NPM. Nah ini adalah foreign key-nya. Jadi ini adalah foreign key yang mengacu pada primary key di tabel pertama. Lalu ada kolom buku dan juga ID transaksi sebagai primary key dari tabel transaksi. Lalu akan aku input data di tabel mahasiswa ini. Di sini ada kolom pertama itu NPM, kolom kedua itu nama, kolom ketiga itu alamat, dan tabel transaksi ini ada ID transaksi, ada NPM sebagai foreign key, dan juga ada bukunya, buku yang dipinjam misalkan. Di sini copy aja. Dan aku insert di SQL DB Perpus. Klik go. Nah, di sini udah ada ya, udah berhasil semuanya, baik itu pembuatan tabel maupun insert data ke dalam tabel yang kita buat. Kita balik lagi ke SQL, kita akan mengimplementasikan inner join. Misalkan kita ingin menampilkan mahasiswa mana gitu ya yang sudah meminjam buku, misalkan select from mahasiswa inner join transaksi on mahasiswa NPM, karena NPM ini merupakan primary key dari tabel mahasiswa, dan transaksi .npm, di mana NPM ini adalah foreign key pada tabel transaksi. Aku blok, terus aku copy di sini. Nah, ini menampilkan irisan dari tabel mahasiswa dan tabel transaksi, yang artinya adalah ini menampilkan nama mahasiswa yang sudah meminjam buku gitu. Di sini ada NPM, ada nama, ada alamat, ada ID transaksi, ada NPM, ada buku. Sebetulnya bisa teman-teman otak-atik lagi, jadi misalkan teman-teman bisa aja memilih dari inner join ini kolom mana aja yang ingin ditampilkan. Ini di sini kan ada NPM-nya ada dua ya. Ini NPM primary key tabel pertama, ini foreign key di tabel kedua gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau ada tabel NPM ini, bisa diotak-atik lagi.
Itu untuk inner join. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebentar ya. Oke, belum ada pertanyaan ya teman-teman semua. Boleh dilanjut? Oke, aku lanjut dulu. Berarti. Uh, Oke, aku lanjut dulu. Nah, tadi kan ada inner join ya. Yang kedua adalah outer join, di mana outer join ini menampilkan hasil yang data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, maupun data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari salah satu tabel. Di mana outer join ini ada dua gitu ya. Mungkin teman-teman nanti akan mengerti di aplikasinya. Yang pertama adalah left outer join atau biasa disebut sebagai left join. Di mana pada left join ini outer atau hasil output atau hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya maupun data-data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari tabel sebelah kiri atau dari klausa sebelah kiri yang teman-teman ketikkan left join ini. Jadi ini tabel 1 berarti sebelah kiri, tabel 2 ini sebelah kanan, klausa dari left join. Gitu. Dengan kata lain, singkatnya adalah left join ini menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri dan nilai yang sama di tabel kanan. Jadi semua di tabel kiri dan irisannya gitu. Diagram lingkarannya seperti ini. Bentuk umum dari left outer join ini adalah select from table 1, left join table 2, on table 1.primary key, sama dengan table 2.foreign key. Ini hampir sama sebetulnya dengan fungsi yang tadi inner join, cuman ganti left joinnya aja, dan bedanya dalam output yang dihasilkan. Tapi dalam penulisannya sebetulnya hampir sama. Dimulai dari on table 1 primary key, table 2 foreign key. Contoh, misalkan kita masih menggunakan tabel mahasiswa dan tabel transaksi pada database perpustakaan, kita akan mencari data dari tabel mahasiswa dan transaksi berdasarkan kolom NPM. Di mana di sini kita menuliskan tabel mahasiswa ini sebelah kiri dan tabel transaksi di sebelah kanan. Artinya tabel mahasiswa yang ada di kiri ini akan menjadi tabel master dan mencari nilai yang sama di tabel transaksi. Gitu. Ini tabel mahasiswanya jadi tabel master, terus dia juga mencari output atau hasil yang sama, data yang sama di tabel kedua atau tabel transaksi. Kalau misalkan mahasiswa tidak meminjam buku, berarti tampilannya akan menghasilkan 0. Kita coba. Nah, teman-teman ingat ya, ada Rina, ada Dwi, ada Nala. Di sini yang meminjam buku, berarti nanti yang ada datanya itu Rina, Dwi, Nala. Selainnya 0. Harusnya. Coba. Nah, di sini betul bahwa karena Rina Dwinala ini meminjam buku, berarti di sini tabelnya datanya ada gitu, ada NPM, ada ID transaksi, ada buku. Tapi selebihnya karena Gumelar, Angkasa, Bian, dan Nurul nggak meminjam buku di perpustakaan tersebut, maka munculnya adalah 0 di ID transaksi, NPM, buku. Gitu.
itu sih untuk outer join yang pertama atau left outer join. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nggak ada ya, aman ya. Boleh Mangga Tacip dilanjut. Oke. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya itu kita mau yang right outer join. Jadi ini tuh cuma apa ya bilangnya? Kebalikan dari yang tadi Farhat udah sebutin ya teman-teman. Jadi kalau tadi tabel masternya ada di sebelah kiri atau yang primary yang terkandung primary key, nah kalau sekarang itu tabel masternya jadi yang sebelah kanan atau yang mengandung foreign key. Gitu. Biar kelihatan bedanya, kita coba aja dulu. Biar kelihatan bedanya. Jadi kalau tadi dia tuh menampilkan si nama-namanya semuanya gitu ya teman-teman. Kalau ini tuh justru judul bukunya yang ditampilkan semuanya. Karena kan yang masternya kanan, berarti kanannya itu ditampilkan semuanya. Tapi kalau bukunya nggak ada yang pinjam, jadinya 00. Nah kalau ini, kalau yang left join, itu namanya semua ditampilkan, tapi kalau nggak pernah pinjam buku, jadi 0. Dari sini ada yang kurang paham? Oke, sepertinya paham semua. Kita lanjutkan dulu. Bentar ya, agak bocor suaranya, maaf. Nah, selanjutnya itu kita mau menggabungkan 3 tabel atau lebih. Jadi teman-teman di sini nanti kalau mau 5, 10, 4, terserah deh. Ini bisa pakai query yang ini. Boleh kita coba di copy dulu ya. Jadi gini di sini awalnya kita bikin tabel dulu satu lagi teman-teman di apa nih? Di database-nya kita bikin tabel dulu satu lagi. Terus nanti kita gabungkan. Kita bikin dulu ya satu lagi. Oke. Di sini udah jadi tabelnya. Terus kita bikin sekali lagi. Sorry. Nah, kita bikin satu lagi di sini. Kita bikin ini nih, si menggabungkan. Jadi tiga-tiganya bakal kita gabungkan, teman-teman. Jadi teman-teman. Jadi ini tuh kita menggabungkan tiga-tiganya sesuai sama si foreign key sama si primary key-nya. Gitu teman-teman. Udah deh jadi kayak. Nah kalau dari sini ada yang masih ada kan? Kalau nggak ada yang raise hand, aku anggap semuanya mengerti. Boleh direspon aja ya di chat teman-teman semuanya. Ya, kalau boleh misalkan direspon aman, juga di sini. boleh direspon aman ya, biar kita tahu. Sama ini sih, tadi mau nambahin yang Farhat, kalau misalnya tugas database, aku berharap semua teman-teman tuh udah pernah nyoba ngerunning apa yang kita kasih. Nah terus kemarin kan sempat tuh ya ada beberapa dari kalian yang error dan segala macam. Kalau dulu atau angkatanku juga sama kayak gitu, emang ada yang error-error dan aneh-aneh.
Jadi mohon buat teman-temannya yang ada error itu diajak juga kerja. Kan kerjaannya nggak cuma bikin database aja ya, banyak ada edit video, ada bikin laporan. Jadi tetap loh teman-teman yang database-nya agak error, itu bisa diajak gitu teman-teman. Nah, terus aku harap mereka itu didata biar kebagian kelompok gitu teman-teman, karena kasihan loh kalau misalnya ada temennya yang ketinggalan UAS database. Sebelumnya aku mau tinggal dulu. Iya, teman-teman, kasihan kalau misalkan kalau dulu kan aku pakai ini ya, pakai akses. Di situ kan ada juga misalkan beberapa orang yang nggak punya akses. Nggak, soalnya kan kalau Microsoft Access itu kita harus belinya satu paket ya, Microsoft 365. Jadi satu paket itu baru dapat Microsoft Access. Yang otomatis ada beberapa orang yang nggak punya Microsoft Access di laptopnya, jadinya kan UASnya terhambat. Nah, aku harap kalau misalkan kalau XMPP ini kan lebih ini ya, lebih mudah gitu ya. Ini gratis, nggak harus beli. Terus mungkin kelemahannya adalah ada yang harus dicetak ulang dan bla 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 bla-nya. Teman-teman bisa bantu aja teman-teman yang kesusahan di installing atau ada masalah di XAMPP-nya gitu. Jadi UASnya tetap semuanya on time, nggak ada yang bermasalah gitu. Aku harap sih kayak gitu ya. Teman-teman bisa ngerangkul semua orang di angkatannya. Gitu. Soalnya kan ini kerjanya tim. Chip, lain kamu kelihatan. Gitu. Itu sih pengalaman dari aku sama Chip. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku izin nanya kan, Boleh. nanti kan dibikinin spreadsheet buat kelompoknya ya. Nah, itu tuh isinya nama kelompok, siapa anggota kelompoknya aja, atau ditambahin juga keterangan XAMPP-nya yang gimana-gimana gitu. Atau gimana, Kang? Mungkin dimulai dari nama kelompoknya aja kali ya, Cip ya, anggota kelompoknya. Kalau misalkan detail dari itunya, boleh ditanyain ke Ibu aja, apakah mungkin pembahasannya itu kan Ibu mintanya gimana? Apakah semua atau spesifik, misalnya agregat aja, atau yang DML aja, atau DDL aja, itu tergantung ke Ibu ya. Oke, makasih, Kang. Oke. Ada lagi yang ditanyain sama teman. BTW, Farhat join kelas deh, mau dipoto kayaknya deh. Oh my god, bentar. Udah belum ya, Cip? Udah apa? Udah belum? Enggak kok, nggak sekarang banget. Tapi ibu tuh bilang dia mau absen gitu. Oke, buat teman-teman ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Maaf ya, jadwalnya jadi berantakan. Kalau nggak ada, aku yang mau nanya. Gitu ya? Lagi. Sebenarnya sih bukan mau nanya, aku mau ngabarin aja. Jadi kan tadi yang terakhir itu kita menggabungkan 3 tabel ya teman-teman. Syaratnya bisa muncul semua di dalam 3 tabel ini kan ada data yang 3-3-nya terkandung di 3 tabel itu ya. Jadi inner join atau irisannya tuh ada semua gitu ya teman-teman. Nah, kita mau kalian screenshot bagian ini teman-teman. Tapi nggak cuma 3 pastinya. Kita mau ditambahin data paling enggak 1 lagi, di mana NPM sama namanya itu beneran nama kalian. Kayaknya tugasnya itu aja kali ya di submission-nya. Nah, terus sampai kapan deadline-nya, Kak? Sampai kapan ya? Seminggu. Sampai minggu depan aja. Oke, sampai minggu depan. Jadi
ini ditambah satu lagi ya teman-teman. Jadi kalau ditambah satu lagi tuh nggak bisa nambah di satu tabel doang kan, pasti kalian udah tahu. Harus ditambah di Samaan tiga-tiganya. filenya samain kayak yang sebelumnya ya. Udah ada kan ya formatnya? Ya, lihat aja filenya kemarin. Ada Kang di ininya di G-form-nya ada dikasih keterangan. Oke. Iya. Iya, jadi kalian harus isi tiga-tiganya pakai data kalian, terus mau pinjam buku apa, terserah kalian lah pokoknya ya. Yang penting nanti di NPM-nya, NPM-nya beneran NPM kalian, terus sama namanya beneran nama kalian. Gitu aja sih dari kita. Kalau dari kalian ada tugas Buat latihan. yang... Buat latihan juga ya, Cip, bahan untuk gitu. Oh ya, cepet Iya. cari database-nya. Pokoknya yang aneh-aneh juga nggak apa-apa kok. Dulu kamu apa, Han? Kalau aku tuh dulu ini data apa namanya? Penjualan kafe Salma. Oh, kalau dulu aku handphone gitu teman-teman. Tapi nggak tahu ya, ini angkatan aku yang aku tahu relatif nggak dami sih data-datanya. Iya, kita data real ya, Cip. Iya relatif data real kok. Aku juga ngambil data handphonenya gampang aja kok dari ini dari e-commerce. Itu sih. Database mah banyak kan ya, banyak banget gitu. Mungkin yang bisa di make share itu database-nya jangan sampai sama. Nah iya itu. Database-nya jangan pernah sampai sama antara satu kelompok sama kelompok lain. Jadi kalau misalkan mau bikin spreadsheet, tulisin tuh. Kalau dulu kita di list juga ya, Cip, kalau nggak salah. Iris tapi kayak nggak ada spreadsheet. Nggak ada di grup kalau kita dulu. Cuman kayak dari ibunya tuh ngasih list kayak misalkan database perpustakaan. Tapi kalau di luar dari list yang ibu berikan juga nggak apa-apa gitu ya, Cip, dulu. Dikasih inspirasi. Dikasih inspirasi. Tapi ya nggak jauh-jauh dari kayak gitu, dari penjualan handphone misalnya, penjualan kafe, terus database mahasiswa, database guru, database dosen pelajar ya, tentang itu ya, Cip ya. Yang penting kayak bisa dibikin tabel banyak sih. Iya gak sih, kalau aku dulu mikirnya gitu sama Akbar, soalnya kayak kalau bisa bikin banyak tuh yang bisa dioperasiin itu makin banyak. Ya. Lebih leluasa gitu ya. Itu sih kalau aku. Terus jangan lupa biar bisa bikin inner join dan lain-lain ya pastinya harus ada primary key sama foreign key-nya. Kenapa mau bilang sesuatu? Ini kan berarti aku make sure lagi ya ke Bu Anin gimana database-nya. Oke. Makasih Kang Teh sarannya. Biasanya sih jangan pernah sampai sama ya, satu kelompok sama kelompok lain. Gitu. Pokoknya jangan lupakan teman-teman yang database-nya error. Itu penting. Nanti kayak di angkatan aku ada yang dicariin sama ibunya karena nggak ada ngumpulin. Kasian deh. Oke, ada lagi? Mungkin kalau Oke deh. Cukup ya, Cip? dari kita cukup. Oke, Mood boleh di stop record dulu aja.